Welcome to our channel. Pemimpin satu ini dikenal berkat keberaniannya menolak perintah Amerika Serikat untuk tunduk dan turun tahta. Ya, Saddam Hussein. Mantan presiden asal Irak ini tercatat pernah menulis Al-Quran dengan darahnya. Bahkan ia juga sempat mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa sebenarnya Saddam Hussein ini? Tanpa perlu berlama-lama lagi, Data Fakta akan mengulas kisah hidupnya hanya untuk kalian. Jadi, carilah tempat mendengar yang nyaman dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Anak yang tak diharapkan. Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti atau dikenal sebagai Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 di desa Al-Awja, bagian Irak Utara. Ayahnya Hussein Abdul Al-Majid meninggal saat Saddam masih dalam kandungan. Tidak berselang lama, kakaknya yang baru berusia 12 tahun juga meninggal dunia. Ibunya bernama Sabah menjadi depresi melihat kematian anak dan suaminya. Karena itu ibunya berniat menggugurkan Saddam, namun keinginan itu berhasil dicegah oleh tetangganya yang seorang Yahudi. Lantaran ibunya mengalami depresi, sang paman Khairullah Talfam Salat mengambil alih pengasuhan bayi Saddam Hussein saat ia lahir. 3 tahun kemudian ia dikembalikan ke keluarganya. Saat itu ibunya telah menikah lagi dengan Ibrahim Al-Hasan. Mirisnya, ayah tirinya itu selalu memperlakukannya dengan kasar. Saat usianya menginjak 10 tahun, Saddam sampai harus melarikan diri dari keluarganya dan kembali tinggal di Baghdad bersama pamannya yang ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Masuk partai usia 20 tahun. Setelah melalui masa kecil yang kurang membahagiakan, Saddam Hussein masuk sekolah menengah di bawah bimbingan pamannya Khairullah. Ia mempelajari semua yang bisa dijangkaunya dan membaca beragam jenis buku. Setelah tamat, ia belajar di sekolah hukum Irak setara sekolah menengah atas selama 3 tahun. Ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah saat usianya 20 tahun. Ia memilih bergabung dengan Partai Ba'ath yang terkenal sangat revolusioner pada tahun 1957. Alasan ia memilih bergabung dengan Partai Ba'ath karena partai itu merupakan partai yang sangat didukung oleh pamannya. Berdasarkan mozaiktirto.id, dari pamannya lah ia memperoleh cerita-cerita soal heroisme dan kepahlawanan. Mimpi-mimpi soal kemuliaan, kemenangan dan kejayaan yang mengendap di benak Saddam hingga saat itu, yang kemudian membuatnya memimpikan untuk melakukan revolusi besar di negaranya, Irak. Dipenjara dan melarikan diri. Tahukah kalian, semula nama Saddam tidaklah dikenal oleh khalayak ramai. Namun sejak tahun 1959, saat ia terlibat dalam rencana kasus pembunuhan Perdana Menteri Irak Abdul Karim Qasim, ia malah tertembak dan membuatnya harus melarikan diri menuju Suriah. Nah, kejadian itu membentuk citranya menjadi populer di masyarakat Irak. Dari pelariannya di Suriah, ia menuju ke Mesir dan melanjutkan studinya di Universitas Kairo tahun 1962 sampai 1963. Kemudian melanjutkan kuliah magister hukumnya di Universitas Baghdad, dan pada saat itu partainya Ba'ath berhasil mengkudeta kekuasaan Qasim di bulan Februari 1963. Ya, tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah Abdul Salam Arif ditunjuk menjadi presiden Irak, partai Ba'ath terpecah menjadi 2 kubu karena konflik internal. Kubu Abdul Salam Arif pada November 1963 malah melancarkan serangan mendadak dengan membubarkan dan menangkap para pengurus partai Ba'ath yang bertentangan dengannya. Ya, pada peristiwa penangkapan itu, Saddam juga turut ditangkap dan dipenjara sejak Oktober 1964. Tetapi belum genap menjalani hukuman 2 tahun penjara, Saddam berhasil melarikan diri pada tahun 1966. Menjadi presiden Irak. Di masa pelariannya, Saddam diangkat menjadi pemimpin partai Ba'ath dan berperan penting dalam kudeta yang membawa partai itu kembali berkuasa pada tahun 1968. Dalam upayanya itu, mereka berhasil menaklukkan Abdul Rahman Arif dan membentuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Hasan al-Bakr sebagai presiden yang merupakan sepupu Saddam Hussein. Sementara Saddam diangkat sebagai wakil presiden. Sejak menjabat wakil presiden, ia melakukan banyak hal untuk memodernisasi infrastruktur, industri dan sistem kesehatan di Irak. Ia meningkatkan layanan sosial, pendidikan hingga memberi subsidi pertanian ke tingkat yang tak tertandingi di negara-negara Arab lainnya di wilayah tersebut.
Saddam juga menasionalisasi industri minyak Irak tepat sebelum krisis energi 1973 terjadi yang menghasilkan pendapatan besar bagi negara itu. Ketika pengaruhnya semakin menguat di negara itu, ia mulai mendesak sepupunya Al-Bakr yang semakin menua untuk segera memundurkan diri. Al-Bakr resmi memundurkan diri pada 16 Juli 1979 dan memberikan jabatan kepala negara kepada Saddam setelah ia gagal untuk menyatukan Irak dan Suriah karena ditentang oleh sebagian besar pengikut Saddam. Menulis Al-Quran dengan darahnya. Nah, sepertinya fakta yang satu ini belum banyak yang diketahui. Kalau kitab suci Al-Quran ternyata pernah disalin seluruhnya oleh Saddam Hussein menggunakan darahnya sendiri pada akhir tahun 1990-an. Dilansir dari whatculture.com, selama 2 tahun Saddam mengumpulkan darahnya sekitar 50 hingga 57 liter untuk kemudian digunakan dalam upaya menyalin 336.000 kata atau lebih dari 6.000 ayat suci Al-Quran. Dia menugaskan ahli kaligrafi Islam Abbas Shokir Jodi untuk mengerjakan salinan Quran yang ia berjudul sebagai The Blood Quran. Mengenai itu, ia kemudian menjelaskan alasannya melakukannya dengan mengatakan, "Hidupku penuh dengan bahaya, di mana aku semestinya kehilangan banyak darah. Tetapi karena aku hanya mengeluarkan sedikit darahku, aku pun meminta seseorang untuk menuliskan firman Tuhan dengan darahku sebagai ucapan rasa syukur." Menurut laporan Tempo.co diketahui bahwa Al-Quran itu saat ini berada di ruangan yang memiliki 3 pintu di sebuah masjid Al-Baghdad. Bahkan ketiga pintu itu dikunci dan kuncinya dipegang oleh 3 orang yang berbeda. Melenyapkan kaum Syiah dan Kurdi. Dalam laporan majalah Tempo berjudul Syiah berkuasa di tengah bara, naiknya Saddam Hussein pada tahun 1979 menjadi presiden dianggap menjadi mimpi buruk bagi kaum Syiah dan Kurdi. Sebab selama Saddam memimpin negara itu, baik kaum Syiah ataupun Kurdi menjadi sasaran tindakan otoriter selama pemerintahannya berlangsung. Misalnya saja saat Saddam memerintahkan penyerangan karena dipicu oleh pengkhianatan suku Kurdi Irak yang dianggapnya telah membantu Syiah Iran dalam perang melawan pemerintahan Saddam. Peristiwa itu kelak dikenal sebagai Operasi Anfal tahun 1986. Ia dan pemerintahannya melakukan serangan gas ke sebuah desa Kurdi selama Operasi Anfal berlangsung. Human Rights Watch memperkirakan antara 50.000 sampai 100.000 orang terbunuh selama Operasi Anfal berlangsung. Sementara pejabat Kurdi menyebut Saddam membunuh tak kurang dari 180.000 kaum Kurdi secara keseluruhan dengan sekitar 1,5 juta orang lebih dideportasi. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkan pembunuhan 148 warga Syiah di Dujail pada tahun 1986. Kasus tersebut yang kemudian akan dijadikan alasan untuk mengantarkannya ke tiang gantungan. Dihukum gantung. Peristiwa berdarah yang dilakukan Saddam kepada warganya membuat pihak Amerika Serikat turun tangan dalam upaya menggulingkan pemerintahan Saddam. Awalnya ia disuruh untuk menanggalkan jabatannya, tetapi menolak mentah-mentah dan membuat Amerika Serikat melakukan invasi ke negaranya. Ia diburu selama 8 bulan dan ditemukan bersembunyi di rumah pertanian dekat Tikrit pada Desember 2003. Ia ditahan dan diserahkan kepada pihak berwenang Irak agar segera diadili. Pengadilan Irak menuntutnya atas dugaan pembunuhan kaum Syiah dan Kurdi di masa kepemimpinannya. Saat persidangannya di bulan Juni 2006, Saddam sampai harus dirawat di rumah sakit setelah melakukan mogok makan yang sempat membuatnya sakit parah. Namun setelah diberi makan melalui selang di rumah sakit, dia kembali pulih dan melanjutkan persidangannya. Pada 5 November 2006, ia secara resmi dijatuhi hukuman mati. Akhir tahun 2006, pada 30 Desember, Saddam menutup usianya dengan tali yang menjerat lehernya dan mengakhiri hidupnya di usia 69 tahun. Bahkan Iraqi TV yang secara eksklusif menayangkan video detik-detik kematian Presiden Irak kelima ini. Itulah tadi sepak terjang Saddam Hussein, Presiden Irak pertama yang dijatuhi hukuman gantung karena menumpas warga Irak Syiah selama masa kepemimpinannya. Bagaimana menurutmu?